Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, alhamdulillah baru kali ini kita live ngaji bersama siang hari jam kerja bagi yang masuk kerja, bagi yang lembur kerja, bagi yang 5 hari kerja berarti Sabtu Ahad libur adanya. Tetap kami ucapkan selamat beristirahat di siang hari. Qailulah tidur siang itu sehat sebenarnya. Di sela dan di saat tidur panjenengan, istirahat panjenengan, perkenankanlah kami sowan ke hadapan panjenengan semua untuk merespon cepat menanggapi ceramah dari Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul, Jember, Jawa Timur, yang semangat berapi-api, yang percaya diri, yang seakan-akan tidak memiliki kesalahan. Bagai kata dalam tempurung, seakan-akan paling benar sendiri. Nah, ini kami tidak menjawab dengan caci maki, tidak menjawab dengan emosi, karena nanti malah kami bisa lebih buruk lagi. Kita akan merespon dengan ilmi, dengan dasar keilmuan, dengan ilmiah. Di antara video lengkapnya, Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh bin Husain Al-Hamid Tanggul, atau cucunya Mbah Soleh Tanggul, ya, itu durasi panjangnya ada di channelnya Babe Aldo. Kalau yang di selain Babe Aldo itu kurang panjang, karena beliau Kang Mas Muhdor ini ngaji kitab Al-Manhajus Sawi, torekohnya Ba'alawi, bukan torekoh Ahlussunnah wal Jamaah, torekoh Ba'alawi. Ngaji ini lalu percaya diri menyampaikan, menemukan kitab yang kita minta, yang diminta oleh Kiai Haji Madudun Usman dan kawan-kawan untuk menunjukkan kitab abad ke 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 awal tengah Hijriyah. Beliau menunjukkan kitab Abnaul Imam ini dengan penuh percaya diri tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya, ya, menanyakan kepada orang yang sudah lama mempelajarinya, lalu memutuskannya secara sepihak bahwa inilah kitab yang dicari-cari. Ya, kita akan kaji secara semi detail terhadap kitab ini. Bahwa boleh, ya, jika saya katakan kitab Abnaul Imam bi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain ini palsu. Hanya menggunakan, mencantumkan nama Abnaul Imamnya Ibnu Toba-Toba yang pertama. Karena Ibnu Toba-Toba itu ada 5. Dan karya kitabnya juga Abnaul Imam sama. Apalagi yang terakhir ini juga disalin atau ditahqiq oleh 4 orang pakar nasab di zamannya masing-masing. Kitab ini sudah melalui proses penyalinan yang berkali-kali, sehingga tidak dikatakan sebagai kitab Abnaul Imam yang murni lagi. Penyalin terakhir kali adalah Habib Yusuf Jamalulail yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu, yang sudah pernah kami sampaikan, pengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Jadi antara kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah dengan kitab Abnaul Imam yang versi ini sama isinya. Isinya sama, poinnya sama, materinya hampir sama, cuma lebih luasan yang Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Karena ini murni karya dari Habib Yusuf Jamalulail. Kalau ini sudah mengalami beberapa kali penyalinan, diantaranya adalah
Ibnu Sodaqah Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq pada tahun 1180 Hijriah alias abad ke-12. Jadi kalau kitab ini dikatakan abad ke-4 itu salah. Abad ke-3 juga salah, abad ke-5 juga salah, abad ke-6 juga salah. Ini hanya bersandar dompleng nama besar dari Abnaul Imam fi Misra wasyam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma saja. Terakhir kali kitab Abnaul Imam ini disalin oleh Habib Yusuf Jamalulail. Aslinya namanya adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Alil Baitin Nabawi. Ini loh yang asli. Orang kadang-kadang terkecoh dengan namanya saja, ini terkecoh nama kitabnya. Ya kota kecil ini lah, kanan atas ini lah, Al-Aqdul Masih, cuma nyandarkan namanya ke Abnaul Imam. Ini bagi orang awam akan terkecoh. Di antaranya adalah khot tulisan pada cetakan yang terakhir ini dengan khot dan tulisan yang kurang bisa dibaca ya oleh orang awam kecuali harus dengan teliti dan hati-hati. Jeli, setiti, tidak boleh melewati ya, nanti akan salah memahami khotnya ini. Dan akhirnya sama seperti Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Yakin, percaya diri, mantep nih, tapi salah. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini tahun-tahun, bertahun-tahun. Tapi beliau tidak pernah mengikuti pengajian saya. Sehingga ketinggalan kereta. Jauh. Ibarat dari Surabaya ke Jakarta itu saya sudah sampai Karawang. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul baru sampai Gresik, masih muter-muter alun-alun, mampir ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ziarah dulu, muter lagi, masih jalan-jalan ke pelabuhan Gresik, malah mungkin mampir Bawean, ya nggak sampai ke Jakarta. Saya sudah sampai di Jakarta, saya sudah jalan-jalan di Monas, bahkan sudah mampir ke pondok pesantrennya Haji Madidin Usman. Kang Mas Muhammad Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid ini masih muter-muter di Gresik. Kapan sampainya? Kapan sampainya? Inilah pentingnya kita untuk mau mendengar dan membaca sekaligus melihat video orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Walaupun kontra dengan kita sekalipun, kita tetap mau menyimaknya. Nantinya akan bisa membandingkan antar kedua pendapat yang pro dan yang kontra. Kalau hanya mendengar, melihat, membaca, menyimak video yang pro dengan kita saja, maka nanti tidak bisa seimbang, tidak bijaksana dalam menentukan dan menyimpulkan ya pemahaman, asumsi, interpretasi. Ini caranya nih. Jadi saya tidak menanggapi Kang Mas Muhdor ya dengan emosi, walaupun beliau itu emosi gak karu-karuan, menantang orang, mempersekusi dengan shock terapi yang lebih dahsyat lagi. Nanti akan kita bahas bersama. Ketika kitab Abnaul Imam ini disalin yang terakhir kali oleh Habib Yusuf Jamalulail, beliau Habib Yusuf Jamalulail menambahi dengan nama yang keempat dari putranya Imam Ahmad Al-Abbah, yakni Abdullah. Di dalam Musajjar, ya, di dalam grafik kan gampang, tinggal nambahi saja. Nulis sisret panah langsung nambah nama gitu saja. Ini di halaman 169 Abnaul Imam fi Misra wasyam. Dan aslinya kitab ini itu cuma 25 lembar. Yang 21 itu isi, yang 4 lembar itu muqaddimah. Yang 4 lembar itu muqaddimah. Ini pun
ketika disalin oleh As-Safarini. Tidak mulai yang pertama kali. Oleh sebab itu ketika mau membaca kitab ini harus membaca mukadimahnya dulu. Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad keempat. Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Imam Ahmad Al-Hambali belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, ya. Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Kholil Ihsan belum lahir. Ya. Abad kedua Hijriyah, bukan abad ke-5. Nah, ini loh. Taklif Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi Asy-Syair Ibnu Tobatoba. Ibnu Tobatoba itu adalah marga. Ibnu Tobatoba itu marga. Sama dengan Jember, Al-Jemberi. Lah, ulama Jember itu tidak hanya Habib Soleh Tanggulu saja. Yo bisa ulama semisal Gus Firjon, ya, Berlaman, ya kan Jember, Pak Ye Ahmad Siddiq, Al-Jemberi, semua Al-Jemberi, tapi namanya beda-beda. Toba Ibnu Tobatoba itu juga nama marga, bukan nama orang, nama leluhur. Gitu. Sama dengan nama kota lah kalau di sini, gampangnya. Jadi ini harus diperhatikan betul oleh Kang Mas Mundur. Percaya diri tapi menyesatkan banyak orang. Santri-santri jamaah yang ikut ngaji Al-Manhajus Sawi, Syarah Usul Thariqah Sadah Al-Ba'alawi, Al-Ba'alawi, ya mantuk-mantuk aja nggak punya kitabnya. Dan saya ketika menelusuri di Facebook itu para pendukung Habib keplok-keplok, ternyata sudah ditemukan kitab abad keempat yang diminta oleh kelompoknya Kiai Haji Maduddin Utsman, ya. Nah, ini sudah dikaji sama Al-Habib Muhdar bin Muhammad. Apa itu? Apa? Ngomong apa, nulis apa itu? Ya. Apalagi mengatakan abad keempat. Itu bagaimana? Kang Mas Mundur, tolong nanti sebarluaskan video live ini, karena ini satu-satunya video live yang pertama kali dan utama ya di jam kerja hari Sabtu. Pas saya lembur ini, saya masih pakai seragam kerja. Ya, ditulis di sini itu wafatnya Abul Muammar itu tahun 478. 478 itu abad kelima, Kang. Abad kelima, Kang. Toh ini pun masih belum asli. Karena ini sudah salinan yang ke-4 kali, bahkan 5 kali dari marga Ibnu Tobatoba. Nanti saya jelaskan di mukadimahnya. Siapa yang menulis mukadimahnya? Habib Yusuf Jamalul Lail, yang mengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah. Kadang kita ini terpesona untuk membaca kitab Abnaul Iman, tapi tidak mau membaca mukadimahnya. Terlena, ya, terlena. Akhirnya salah memahaminya. Sama seperti yang dipahami oleh Kang Mas Mundur. Berabu-abu semua kayak kemarin itu ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali saja mengisbat Alwi bin Ubaid. Percaya diri, tapi salah. Oke, Kang Mas Mundur, sesatlah sendiri. Saya nggak ngurus panjenengan. Jangan menyesatkan santri panjenengan, pengikut dan jamaah panjenengan. Bahkan muhibbin semua panjenengan sesatkan. Sesat menyesatkan, bol wa adol. Jangan. Baca kitab itu, paling penting itu dari mukadimahnya. Mukadimah pengantarnya. Itu yang paling penting. Jadi Habib Yusuf Jamalul Lail itu tidak salah, sudah mencantumkan mukadimah atau pengantar permulaan pendahuluannya di awal kitab yang disalin terakhir kalinya oleh Habib Yusuf Jamalul Lail. Kepingin perlu wajahnya Habib Yusuf Jamalul Lail, ya.
Ini orangnya. Termasuk usianya sampai tua termasuk. Lumayan. Pengen bro ya. Nah ini kemarin waktu saya live yang terakhir itu ada yang tanya Sajarah Mubarakah itu sama seperti buah khuldi atau sama seperti buah ini saja, pohon, cabang, ranting, daun, ya ini keturunan manusia. Sajarah ya, bentuknya ya pohon. Saya perlihatkan, mumpung ini di live ya, karena ini live-nya nggak seperti biasanya, maka penontonnya ya nggak ada lebih dari 1000-an, tapi nggak apa-apa, nanti kan bisa mengikuti yang versi rekamannya, masih bisa disimak oleh saudara-saudara semua. Nah, ini Habib Yusuf Jamalul Lail, maaf, Habib Yusuf Jamalul Lail. Habib Yusuf Jamalul Lail itu memang getol ya untuk mengarang kitab-kitab nasab dan sejarah versinya. Ini tulisan tangan beliau sendiri nih. Ya ingin supaya diakui ya, supaya diakui benar marganya, bahwa marganya adalah benar-benar. Kalau kakeknya itu ini, cuma gambarnya nggak warna. Ini Husain Jamalul Lail, ini kakeknya. Benar-benar berusaha dan berjuang sekuat tenaga. Bahkan di sini juga mempertemukan, menyambungkan nasabnya ke Alawi sampai ke Wali Songo kita. Jadi sangat-sangat berusaha ya, baik dari luar ataupun dalam. Nah inilah, nggak warna. Ini wajahnya. Nanti bisa jenengan lihat di internet ya, Habib Yusuf Jamalul Lail. Ini orangnya. Ini ketika masih muda. Beliau sudah meninggal dunia 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, informasi yang saya terima. Ini Habib Yusuf Jamalul, pengarangnya. Jadi yang mengarang kitab Abnaul Imam bin Misra Wasyam Al Hasanul Husain radhiyallahu anhu itu aslinya al-bulmasinya ya ini Habib Yusuf Jamalul Lail ini. Baru saja, ini kitab baru. Cuma menyandarkan namanya pada pertama kali pengarang kitab Abnaul Imam itu abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah. Kenapa kok saya mengatakan abad kedua Hijriah? Dituliskan sendiri oleh Habib Yusuf Jamalul Lail di muqaddimah kitab ini, bahwa Ibnu Toba yang pertama yang mengarang kitab Abnaul Imam ini ya, itu wafatnya tahun 199 Hijriah. Ini kitab ini pertama kali dengan nama Abnaul Imam bin Misra Wasyam Al Hasanul Husain radhiyallahu anhu itu abad kedua Hijriah. Dikarang oleh Ibnu Toba yang pertama. Amma ba'du ya, setelah adanya muqaddimah beliau dalam kitab ini, amma ba'du lamma kana hadzal kitab al-marsum Abnaul Imam fi Misr wa Syam li nasabati asri bi ansabi alil baitin nabawi as-sayyid asy-syarif Abdul Muammar Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Muammar bin Ibrahim Toba bin Ismail Ad-Dibaj bin Ibrahim bil Hasan al-Musanna bil Hasan Asibad bin Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in wa kana min fudhala'il Hasaniyin min ahli Baghdad syairan adiban fadlan ala kaunihi nasaban muhiton bi ansabi alil bait tufiya sanah tis'un wa tis'ina wa mi'ah hijriyah yarhamhullah atau birahmatillah tis'un wa tis'ina atau tis'in wa tis'ina 99 wa mi'ah dan 199 hijriyah, bukan abad 4. Kang Mas Muhdor
bin Muhammad. Ini loh, coba dibaca Muqaddimah halaman 17. Halaman 17. Jadi kitab Abnaul Imam itu pertama kali karya dari Ibnu Toba yang pertama, wafat tahun 199 Hijriah. Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau Al-Muhajir versi Ba'alawi belum lahir, karena lahirnya Imam Ahmad Al-Abah itu katanya tahun 240. Katanya lagi 241, 260, 273, 279, dan 210. Ada 5 versi tahun kelahiran dari Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir. 5 versi, mana yang benar? Nggak ilmiah, semuanya bisa salah dan bisa ada salah satu yang benar. Tapi kebenarannya tidak bisa diterima oleh nalar yang ilmiah. Jadi, ini belum lahir Imam Ahmad Al-Abah, ini sudah meninggal dunia. Ibnu Toba yang pertama, pengarang kitab Abnaul Imam ini 199 Hijriah, sudah wafat. Ya. Lalu berikutnya disalin lagi dengan nama kitab yang sama, ya, dengan nama kitab yang sama, tapi oleh Ibnu Sodaqoh Al-Halabi Al-Warraq, Ahmad bin Soleh bin Ahmad Al-Qolwati, wa kana warrokan wa adiban fadilan, tufi hasanah tis'in wa thamanina wa mi'ah wa alfi hijriyah. Berarti pertama kali kitab ini disalin oleh Ibnu Sodaqoh. Ya, Ibnu Sodaqoh. Ibnu Sodaqoh pertama kali terkenal dengan nama Al-Warraq abad 12 Hijriah, menyalin kitab ini. Menyalin kitab ini. Yang kedua, nama Ibnu Toba ya, disandarkan kepadanya dengan kitab karyanya Abnaul Imam bi Misr wa Syam, ya, ditahqiq kembali oleh ini Haqqaqahu al-alim al-ma'ruf bin Nazzah wasid wal ihtimam bi ansabi al-bait Muhammad As-Safarini. Muhammad As-Safarini, Abul Aun Muhammad As-Safarini, wafat tahun 1188 Hijriah alias abad ke-12 sama lagi. Jadi sudah mengalami 2 kali penyalinan. Lah As-Safarini ini wahwa Abul Aun Muhammad Samsuddin bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman An-Nabulsi. Nablus, dari Nablus, tepi barat Palestina. Nisbatuhu ila Korea Safarin, ya, desa Safarin min amali Nablus di Palestina. Haqqaqahu fi khamsan wa isrina sahifah. Pada penyalinan yang kedua ini, As-Safarini menyalin dari Ibnu Toba yang pertama, lalu oleh Ibnu Sodaqoh yang kedua, yang ketiganya disalin dalam 25 lembar. Tadi nggak sampai sebanyak ini, nggak sampai sebanyak ini. 25 lembar. Haqqaqahu fi khamsan wa isrina. Ya, khamsin kalau kadang-kadang bahasa kitab-kitab nasab itu kadang-kadang nggak sesuai dengan ilmu nahwu sorof kadang-kadang. Jadi jangan main itu saya kalau ada yang tulisannya begini gitu loh. Tulisannya begini. Khamsan wa isrina sahifah, 25 lembar. Kitab Abnaul Imam ini aslinya cuma 25 lembar, ini salinan yang ketiga. Terus wa adhofalaha arba'an kamuqaddimatin fil ansab. Tadi dikurangi lagi 4 halaman, 4 lembar untuk muqaddimah dalam pengantar kitab nasab ini. Waqad harasa ala tadwini adadin minal ansab. Tufiya rahimahullahu sanata thamanin wa thamanina wa mi'atin wa alfin hijriyah wa alfi hijriyah. Jadi abad 12 hijriyah meninggalnya. Jadi cuma 25 lembar sak muqaddimah sak pengantare. Muqaddimah pengantare 4 lembar, terus yang 21 itu isinya. Jadi nggak banyak. Jadi ini disalin yang ke 5 kali ya. 5 kali sebenarnya.
Ya, dari Ibnu Toba yang asli ya. Nah, terus yang ketiga disalin lagi oleh Abu Nasr naqalahu wa haqqaqahu wa allaqu alaihi Muhammad bin Nasr Ibrahim al-Maqdisi ba'dama dzakara ila man taha ilaihi Ibnu Sadaqah al-Warraq wa ba'dama adhafa ilaihi fil hawashi ma wajadahu fi aurati Muhammad as-Safarini. Jadi cuma 20-an lembar saja kitab ini aslinya. Itu ini kita harus mampu memahami. Nggak boleh cuma membaca isi dan materi, nanti bisa salah persepsi. Ini mengatakan siapa? Ya Habib Yusuf Jamalulail sendiri ini. Al-Liwa Rukn Mutaqaid Abu Sahal As-Sayyid Yusuf bin Abdillah Jamalulail. Ini yang tidak dipahami oleh Kang Mas Muhudor. Berapi-api, percaya diri, ternyata salah nakprek. Sama seperti kemarin, wah, Mazhabul Arba'ah tidak ada yang mengingkari Alwi bin nakprek kualitas ya dari para Habib Alawi itu sendiri. Terserah, saya serahkan kepada para pemirsa dan pendengar sekalian, seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia dan bahkan dunia. Yang menyimak ini banyak yang berasal dari Malaysia, bahkan yang berasal dari pelosok-pelosok negeri yang ada di dunia. Tadi saya komunikasi dengan kawan kami yang ada di Malaysia, seorang Syahid Syarif, tapi kerjanya di tengah hutan. Saya dikirimi fotonya, beliau pemelihara hutan di Malaysia. Ya. Jadi ini loh cara memahami isi kitab itu. Pelajari dulu mukadimahnya, pengantarnya. Nah, di mukadimah berikutnya ada lagi keterangan bahwa Ibnu Toba ya, Shahihul Kitab. Ya, coba dilihat halaman 24. Halaman 24. Ibnu Toba huwa Abul Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Ibrahim Toba bin Ismail Ad-Dibaj bin Ibrahim bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibr ya Hasan ya bin Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in wa qad istahara intisabihi ila jaddi Ibrahim Toba. Jadi yang aslinya Ibnu Toba itu Ibrahim. Aslinya itu Ibrahim, cuma keturunannya Ibrahim itu Ibnu Toba, Ibnu Toba ya, sama dengan Jamalulail, sama dengan Aidit, sama dengan Abdurrahman As-Segaf, saat ujungnya ya Segaf, sama dengan Syihab dan seterusnya itu. Faqila lahu Ibnu Toba. Ini loh cara memahami isi kitab itu. Ibnu Toba itu wafatnya tahun 199 Hijriyah. Kok bisa menambah Abdullah anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau Al-Muhajir itu nggak bisa. Waqad luqiba Ibrahim bidzalika li'anna walidahu kana yuridu ayyashtara lahu turoban ya wa huwa tiflun fasa'alahu ayyakhtara baina kuba wa qamis fasoha toba ay koba aslinya itu koba loh. Koba dialek berubah jadi toba bukan Danau Toba lah ya. Kalau Danau Toba ya di Sumatera Utara sana nggih. Fahuliba alaihi hadza, terkenal dengan toba bukan koba sama dengan air Zam-Zam. Antara Sam dengan Zam itu beda. Kalau Sam itu racun, kalau Zam-Zam itu keluar brol-brolan, Zam. Wa kana Ibrahim Toba min kibaril Hasaniyah. Jadi Ibrahim Toba itu adalah penggedenya keturunannya Syarif Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa min abnaihi alladziina ghuliba alaihim laqabu Ibnu Toba Muhammad bin Ibrahim Toba alladzi kharaja bil Kufah mu'aridan lil Abbasiyin, arti melawan dinasti Abbasiyah, summa marada faj'atan. Jadi Ibnu Toba yang pertama
yang meninggal tahun 199 Hijriah ini meninggal dunia dalam keadaan mendadak. Ya kalau di sini ya sakit jantung gitu lah. Nggak ada indikasi sakit sebelumnya. Tsumma marodo faj'atan mata sanatan tis'in wa tis'ina wa mi'ah 199. Kitab Abnaul Imam ini sama seperti yang sudah disampaikan sejak dulu. Kang Mas Kiai Haji Imaduddin Usman tertawa-tawa kalau ada orang yang masih bertanya-tanya, wah itu ya guyu mesem saja karena sudah lama. Ya, mungkin beliau Kiai Haji Imaduddin Usman itu memberi waktu ke kita untuk menggali informasi dari kitab Ibnu Toba ini, gitu loh. Biar penasaran apa isinya. Ternyata pemahaman umat Islam di Indonesia, apalagi pemahaman muhibbin, para santri, para pecinta Habib itu bertolak belakang dari isi aslinya pengarang kitab pertama kali Abnaul Imam fi Misra wasyam. Jadi lalu menuduh Kiai Haji Imaduddin Usman itu bodoh, nggak memahami. Loh, benar itu 199 Hijriah. Nah, setelah meninggalnya Ibrahim Ibnu Toba tahun 199 Hijriah itu ada nasabah, pakar nasab lagi dari marga Toba, yakni Ibnu Toba Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Qasim Ar-Rosi. Ya, ini Qasim Ar-Rosi yang masih terjadi perselisihan pendapat yang ada di Yaman antara keturunan Qasim Ar-Rosi, Musa Al-Jun, Ali Al-Wuraindi atau Musa Al-Kazim itu masih simpang siur, sehingga orang-orang Yaman yang asli yang tidak berdomisili di Tarim itu tidak pernah mengenal bahwa Ba'alawi itu dzurriyyah biologi Nabi, enggak, biologis Nabi bukan. Bin Ibrahim bin Toba. Jadi generasi yang Ahmad bin Muhammad II, Ismail Qasim Ar-Rosi bin Ibrahim Toba berarti generasi kelima. Wa kana naqibus sada al-ashraf di Mesir. Jadi Ibnu Toba yang kedua ini seorang ahli pencatat nasab para keturunan Syarif Al-Hasani yang ada di Mesir. Wa huwa syairun raqiqun isdara fil ghazli wa zuhdiyat. Wa qad tuwfiya sanata 45 wa 300. Ibnu Toba yang kedua ini wafatnya tahun 345 Hijriah. Nah, jadi Ibnu Toba pertama Ibrahim, terus Ibnu Toba kedua Ahmad, ya, terus Ibnu Toba yang ketiga ini lagi ada. Wa minhum aidon Ibnu Toba Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ar-Rois bin Ibrahim Toba. Wa kana kadzalika syairan majidan wa aliman adiban lahu musannafat bis syi'r wal adab wal arud. Wa qad tufiya sanata 22 wa 322. Nah, jadi wafatnya Ibnu Toba yang ketiga ini 322. Terus Ibnu Toba yang keempat, minhum aidon an-nasaba asy-syarif Abu Abdullah Al-Husain bin Muhammad bin Abi Thalib bin Qasim Ibnu Syair bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ar-Rois bin Ibrahim Toba. Waqad asyarna ilahi anifan, akan dijelaskan nanti. Terus sekarang Ibnu Toba yang kelima. Wa minhum akhiran, yang terakhir ini Ibnu Toba yang disandarkan, yang katanya wafat 378. Nah, ini Ibnu Toba yang terakhir. Nah, Ibnu Toba terakhir. Wa minhum akhiran Sohibuna musannif kitab Abnaul Imam fi Misra wasyam. Namanya kitabnya sama, mulai dari Ibnu Toba yang pertama sampai yang kelima. Abul Muammar Yahya bin Muhammad wa kana min fudalail Hasaniyin min ahli Baghdad. Nah, pembesar penggedenya keturunan Imam Hasan bin Ali yang ada di kota Baghdad. Syairan adiman, seorang penyair, seorang pengajar, dzarifan lahu majlisun bimajlisin fihi ilahil ulama wa syu'ara wa latiba min aqaribihi wa ghairihim min kibari ahli Baghdad. Walahu musannif musannifun jayyidun fi syi'ri wa sun'atihi wa fadlan ala kaunihi nasaban muhitan bi ansabi alil baitin nabawi asy-syarif fi asri wakila annahu tufiya walam
yaqib waladan walam yuqib waladan. Jadi Ibnu Toba yang katanya dipahami oleh semua, wafat tahun 478 ini, wafat ya, tidak meninggalkan keturunan. Jadi tidak memiliki anak. Nah, inilah yang difahami oleh Kang Mas Muhdhar bin Muhammad. Katanya abad 4 salah total. Salah tidak hanya salah saja, salah total. Bukan abad keempat. Kalau memang merujuk pada cover ya, yang pertama ini 478 itu abad kelima, Kang. Cara menghitung abad itu sekarang ini abad 21. Sekarang ini abad 15. Tahun 1445 Hijriah, akhir tahun ini, akhir tahun kan sekarang ini akhir tahun ya. Muharram atau Suro, Safar, Mulud, Badu Mulud, Madilawal, Madilakir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Apit, Besar, Suro. Suro itu tahun baru, berarti sekarang Besar atau Dzulhijjah itu tahun akhir tahun, ibarat Masehi itu Desember. Berarti masih abad ke-15. Mulai dari 1400 Hijriah sampai 1499 Hijriah itu abad 15. Nah nanti 1501 itu abad 16. Nah, gitu loh Kang, cara memahami abad itu loh. Ini banyak yang nggak paham-paham. Mohon maaf gitu. Saya kan biasa ngajar. Jadi ya begini. Kalau ada mahasiswa-mahasiswi, ada santri, ada murid yang kurang paham, ya saya paham-pahamkan. Abad itu hitungannya mundur, ya mundur. Jadi abad itu 100 tahun, itu kan ya. Jadi jenengan mengatakan sudah saya temukan abad apa? Salah memahami cover kitab dan isinya. Berikut mukaddimahnya. Toh di sini mencantumkan sebagai materi utama bahasan yang beliau sampaikan. Ada yang sudah tadi saya perlihatkan ke panjenengan semua bahwa halaman 169 tentang Aqib Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin sampai ke Ali Al-Uraidi, memiliki anak yang bernama Muhammad, memiliki anak yang bernama Isa, memiliki anak yang bernama Isa, terus Isa memiliki anak yang bernama Ahmad Al-Abah An-Nafat, memiliki 4 orang anak. Memiliki 4 orang anak, yakni Muhammad, Ali, dan Husain, ditambah lagi Abdullah. Ditambah lagi Abdullah. Yang menambah ini siapa? Kalau tidak Habib Yusuf Jamalul Lail, ya, berarti ditambah oleh pentahqiq 3 orang pentahqiq sebelumnya, yakni Ibnu Sodaqah Al-Halabi abad 12 Hijriah, Abul Aun Muhammad As-Safarini abad 12 Hijriah, dan yang terakhir Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi abad 14 Hijriah. Tahun 1350 Hijriah wafatnya. Toh melesetnya ke penyalin yang terakhir Habib Yusuf Jamalul Lail berarti abad ke-15 baru saja. Abdullah ini diambilkan kemungkinan besar ya dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang aslinya bernama Bahrul Ansab. Jadi Bahrul Ansab aslinya lalu ditahqiq oleh kemarin, yakni Said Mahdi Rojai, itu dikarang asli oleh Imam Fahru Razi, ulama abad ke-6. Ya, wafatnya tahun 606, berarti ya 6 dan 7. Karena ia wafat tahun 606 Hijriah, kitab itu dicetak tahun 1419 Hijriah. Baru sekitar 28-an atau 27-an tahun yang lalu, berdasarkan manuskrip yang berjumlah 1000 lembar yang terdapat di perpustakaan Universitas Sultan Ahmad III di Istanbul atau Islambul dengan nomor registrasi 2677. Kemudian kitab itu ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Ar-Rojai yang Syi'i yang menjawab pertanyaan dari Kang Zaini, yang tidak memiliki referensi, hanya berdasarkan surah wal istifadhah saja. Kalau kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ala madzhab Syafi'i sesuai yang disampaikan oleh Imam Ar-Ruyani,
ya, bahwa yang namanya surah wal istifadhah itu harus ditulis zaman sejak masa tokoh yang di surah dan istifadhahkan. Surah wal istifadhah itu harus mulai abad keempat, abad kelima, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 sampai abad ke-9 pertengahan. Itu tidak ditemukan, berarti tidak surah wal istifadhah. Surah wal istifadhahnya itu hanya mulai abad 9 akhir, 10, 11, 12, 13, 14, nah baru 600 tahunan lebih sedikit. Surah wal istifadhahnya itu di kalangan internal Ba'alawi sendiri, dalam kitab-kitab karya generasi ke generasi Ba'alawi sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Manakim Ali bahwa menurut standar ilmu filologi, bukan arkeologi, tulisan dari pihak atau dari unsur eksternal itu harus ada, tidak boleh hanya internal saja. Itu untuk menyeimbang. Jadi tidak bisa diakui dewi, diyakini dewi, terus memaksakan orang lain untuk mempercayai, itu nggak bisa. Jadi Ali, Abdullah, Husain, Muhammad ini pun banyak kesalahan. Ya ini loh. Saya luruskan lagi, sudah sering saya sampaikan berkali-kali. Ya, saya sampaikan ini. Kesalahannya di mana? Selain kesalahan ketika menambahi Abdullah menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Halabi itu, ini di bawahnya Abdullah. Ini ada keterangan. Abdullah ini urifa bi Ubaidillah, dikenal dengan nama Ubaidillah bit taswir. Kalau di dalam kitab Al-Burqah Al-Musiqah fil Basil Khirqah Al-Aniqah itu li tawaddu'ihi. Dan kitab-kitab tasawuf yang lain itu karena saking tawaduknya, rendah hati, sopan santun. Nggak bisa dijadikan alasan itu. Itu versi tasawuf ya. Haitsu kana yustahsanu dzalika tawaddu'an. Ya, ini tolong lihat Kang Mas Mundor. Ojo ngomong sakarepe dhewe, malah mau mengadu domba bangsa ini. Saya tantang panjenengan, jangan libatkan santri, jamaah dan mengikut sampean, muhibbin jenengan. Ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Ya Haji Nur Ihya Hadi Negoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya, tentukan di mana tempat dan waktunya. Jangan libatkan orang lain. Kita ketemu empat mata, bukan dua mata, empat mata. Jangan berkuar-kuar melibatkan dan mengorbankan pengikut-pengikut kita. Kesatria. Saya seorang ulama dan kiai keraton, juga seorang tentara, seorang senopati. Saya tidak akan mengorbankan pengikut-pengikut, pengagum-pengagum saya, santri-santri saya. Saya akan tatak menjalani, resiko saya tanggung sendiri. Ayo ketemu dengan saya empat mata. Pertama ngaji bersama, nggak usah engkol, nggak usah panco. Panco itu nanti yang ketiga. Nggak usah aku punya karomah, yang nggak ada. Karomah dengan khurafah itu nanti saya bahas lagi. Ya, nanti kalau adu kitab, adu data, analisa, ya, akal bukan okol, nggak berhasil, kita panco aja. Adu panco, engkol. Ya. Tapi syaratnya tidak boleh melibatkan siapapun. Saya tidak ingin terjadi perang saudara seperti tahun 65, tahun 48. Saya nggak ingin. Lebih baik saya yang hancur daripada pengikut saya yang hancur. Ini kesatria. Ini kesatria namanya. Tapi kalau tidak kesatria ya, ayo maju. Kita akan kasih shock terapi pada pengikut Dajjal Kiai Imad itu. Kita kejar kemana? Ke Malang, ke Jember, ke Surabaya. Itu namanya bukan kesatria, Kang. Kalau kesatria nggak seperti itu, ayo berhadapan langsung dengan saya. Saya terah asli Wali Songo dan Jawa. Sudah. Ayo berhadapan langsung dengan saya. Jangan libatkan pengikut-pengikut kita. Saya tidak ingin bermusuhan dengan saudara saya sendiri. Pantangan bagi saya. Kenapa? Saya sayang FPI. FPI hanya korban saja. Saya sayang santri-santri panjenengan, jamaah-jamaah panjenengan. Saya sangat sayang kepada mereka.
Hanya saja saya kepingin menyadarkan Anda bahwa pemahaman Anda itu pemahaman yang keliru, Kang. Thariqah Anda Al-Manhajus Sawi syarah usul Thariqah Sada Al-Ba'alawi, Thariqah Ba'alawi, bukan Thariqah Alawiyah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Thariqah Qadiriyah, Thariqah Naqsabandiyah, Thariqah Syadiliyah, Thariqah Sawariyah, Thariqah Rifa'iyah, bukan. Ini sudah saya sampaikan, pernah saya kaji. Al-Manhajus Sawi. Pengarangnya ya dari kalangan sampean sendiri, kakek buyutnya Habib Bahar bin Sumed, yakni Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Ba'alawi Al-Husaini. Al-Manhajus Sawi. Saya tidak mengolok kitab Anda, terserah. Karena kitab Anda ini saya tidak mengikutinya, lanjutkan mengikutinya ya berdasarkan kaidah-kaidah dari Madzhabul Arba'ah dan juga tokoh-tokoh tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan, saya tidak membatalkan kitab ini, tapi ada isi yang tidak saya sepakati. Kemarin diantaranya adalah seorang syarif Sayyid yang bodoh 1 bandingannya 10 misalnya. Itu saya nggak setuju. Kembali kepada kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam, poin halaman 169. Anaknya Imam Ahmad Al-Abbah itu di sini dicatat 4. Berarti ada keterlibatan Habib Yusuf Jamalulail atau 3 orang penyalin sebelumnya. Di sini ada tambahan Ubaidillah, Abdullah dulu. Abdullah urifa bi Ubaidillah. Alasan bitazwir itu adalah haitsu kana yustahsanu dzalika tawadduan. Ini yang berkata ini siapa? Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibud Darob bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholik Kisam bin Alwi As-Sani bin Muhammad bin Alwi Al-Awwal bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Ya, alasannya tawadhu'an itu berasal dari interpretasi asumsi dari Habib Ali. Wa kunyatuhu Abu Alawi, kunyah itu panggilan, ya, julukan. Wa Alwi ibnuhu Al-Akbar. Salah. Halaman 169. Kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Salah. Salahnya di mana? Alwi di sini disebutkan sebagai anaknya Ubaidillah yang paling besar. Salah. Padahal anaknya Ubaidillah yang paling tua itu adalah Ismail, bukan Alwi. Lahirnya di Basrah, terkenal dengan nama Basri. Saya lahir di Surabaya, As-Surabayai. Lahir di Ngamel, Al-Ngambeli. Lahir di Gresik, Al-Gresiki. Lahir di Tuban, At-Tubani. Yang paling angel itu lahir di Bojonegoro, Al-Bojonegoroi, ya gitu. Jadi wa Alwi ibnuhu Al-Akbar itu salah. Harusnya wal Basri ibnuhu Al-Akbar wa huwa jaddus Sada'at Al-Alawiyah As-Syafi'iyah. Salah, bukan As-Syafi'iyah, Al-Imamiyah, Syiah. Bani Alawi itu Syiah. Kalau nggak percaya, buktikan kuburannya. Ayo, kuburannya diperlakukan seperti apa, itu Syiah. Nah, nanti ada bahasan lagi Syiah yang Mu'tazilah atau Syiah yang Rafidhah atau Gulat. Lain nanti ada bahasan lagi. Imamiyah, bukan Syafi'iyah. Cuma sebagian juga mencomot ajaran Imam Syafi'i. Saya memiliki kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Nanti kita akan buka lagi. Lahu akibun muntasirun fi ghalibil buldan. Alwi ini menurunkan keturunan di setiap atau di kebanyakan negara-negara termasuk Indonesia. Nah, inilah yang namanya kebohongan itu bisa karena kebodohan.
Bisa dikatakan bohong itu kalau tidak tahu, tapi merasa tahu, itu berarti bohong. Atau tahu tapi tidak menyampaikan apa yang ia ketahuinya berdasarkan data, itu namanya kebohongan. Kalau dua-duanya dilakukan ya kebohongan dan kebodohan. Lebih baik belajar dulu daripada menyampaikan sesuatu yang masih bodoh, belum dipahami secara keseluruhan. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul, Jember. Ini kitab ini sudah saya pelajari sejak lama. Jenengan baru megang langsung keluar-keluar, percaya diri. Baca dulu mukadimahnya, Kang. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Orang mukmin itu tidak akan jatuh gagal. Cukup satu kali. Lagunya Haji Rumah Irama. Cukup satu kali. Kegagalan cukup satu kali. Tetaran. Karena apa? Orang mukmin itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Alias pertama kali sudah salah. Al-Madhaibul Arba'ah tidak menolak Alwi bin Ubaidillah, itu salah, kan? Hati-hati ya menyampaikan ini di hadapan ummah. Nah, ini diulangi lagi, berarti ya bukan mukmin yang sejati kalau begitu. Tolong koreksi lagi bacaannya, pemahamannya, ya, dan minta maaf ke seluruh umat Islam karena jenengan telah melakukan provokasi adu domba. Saya tidak pernah mengajarkan ajaran kekerasan radikalisme seperti Anda. Mohon maaf, saya sebenarnya marah, tapi saya tidak mau menjawab dengan amarah. Jenengan marah, saya tidak mau marah. Walaupun sebenarnya saya tidak membela Tengku Mudakori sepenuhnya, tidak. Itu urusan pribadi beliau, walaupun sama-sama setujuan. Karena jenengan mengaitkan bahwa yang mendukung Kiai Imad itu adalah Dajjal. Ya termasuk saya, Dajjal. Berarti termasuk saya. Jadi Dajjal itu termasuk saya. Dan jenengan menggerakkan, memprovokasi orang-orang Surabaya, Madura, Pasuruan, Bangil, Probolinggo. Orang-orang kita semua bergerak, kita usir loh. Karepmu piye? Berarti Anda termasuk orang yang tidak memiliki rasa terima kasih. Dulu yang menolong kakek Anda, Habib Soleh Tanggul itu siapa? Sehingga bisa menetap di Tanggul, Jember sana. Jenengan lupa daratan, kacang, orang ninggal lanjaran, tapi lebih banyak melihat lautan. Nah itu, ini Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul. Jenengan sadarkan, istighfar. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan live bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, bersama dengan anggota dari Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, seorang mursyid Thoreqoh Syadiliyah, dan Ketua Dewan Masjid Indonesia. Yang sebenarnya tadi malam, tapi karena ada halangannya. Jadi ya namanya orang itu enggak suci sebersih malaikat itu enggak, ya ada kadang mundur molor mungkretnya waktu ya. Demikian bedah kitab Abnaul Imam untuk meluruskan pemahaman dari Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul, Jember sudah kami sampaikan. Mohon disebarkan ke seluruh rakyat Indonesia, khususnya umumnya seluruh rakyat manusia di seluruh dunia. Supaya semua mengetahuinya. Kalau tidak, maka ini nanti kalah dengan propaganda. Kebatilan yang dipropagandakan akan menang, ya, mengalahkan kebenaran yang tidak disebarkan. Oleh sebab itu, sebarkanlah. Jadi, ini dengan kitab ini kakaknya, ini adiknya. Cuma tahun pembuatannya, dikarangnya ini kakaknya, ini adiknya. Intinya ini adalah hasil karya dari Habib Yusuf Jamalul Lail.
Habib Ba'alawi. Demikian pertemuan kita siang menjelang sore hari ini. Semoga diiringi dengan ridha Allah dan kita mendapatkan ilmu pengetahuan, ilmu yang membawa kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap diri kita, keluarga kita, santri-santri kita, dan masyarakat kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kalian siapa yang paling mulia? Orang yang paling bertakwa? Benar, tapi bertakwa menurut profesinya masing-masing. Bukan berarti orang yang sedekahnya banyak saja, sholatnya tekun saja, hajinya 3 kali, umrohnya 50 kali, tidak. Takwa itu bukan itu. Takwa itu adalah orang yang paling bisa bermanfaat, lebih banyak manfaatnya dimanfaatkan oleh sesamanya. Itu namanya atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum, menurut profesi bidangnya, keahliannya masing-masing kita. Demikian, wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.